Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Az-Zahra dengan NIM 2304238 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi keempat dari mata kuliah Ekonomi Publik yang berjudul Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat. Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi merupakan strategi yang digunakan untuk membangun kekayaan jangka panjang, merencanakan masa pensiun, atau mencapai tujuan keuangan lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa semua investasi melibatkan risiko dan hasilnya tidak selalu dapat dijamin. Tujuan investasi yang pertama yaitu pertumbuhan modal. Banyak orang berinvestasi dengan harapan nilai aset mereka akan meningkat dari waktu ke waktu, memungkinkan mereka untuk menjualnya di masa depan dengan harga yang lebih tinggi. Tujuan investasi yang selanjutnya itu pendapatan pasif. Investasi juga dapat dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan pasif seperti pembayaran bunga, dividen, atau sewa. Lalu pensiun. Banyak individu berinvestasi untuk merencanakan masa pensiun mereka dengan membangun portofolio investasi jangka panjang yang memberikan pendapatan stabil saat pensiun tiba. Berikut adalah bentuk produk-produk investasi. Salah satunya deposito. Investasi ini cocok untuk tujuan jangka pendek dengan risiko yang rendah. Lalu emas. Emas dikenal sebagai investasi yang stabil dan liquid, sering dipilih untuk melindungi kekayaan. Lalu ada properti. Properti merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan perawatan tetapi dapat memberikan keuntungan. Kemudian saham. Investasi saham memiliki potensi keuntungan tinggi namun juga risiko yang signifikan. Lalu reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang dikelola secara profesional dan cocok untuk pemula. Dan peer-to-peer lending. Jenis investasi ini masih baru di Indonesia dan memungkinkan pemberian pinjaman secara langsung antara individu. Jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ini ada dua, yaitu berdasarkan aset dan jangka waktu. Berdasarkan aset yang itu investasi aktiva real, melibatkan aset fisik seperti tanah, properti, dan emas. Lalu investasi aktiva finansial yang melibatkan aset non-fisik seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Jenis yang kedua itu berdasarkan jangka waktu. Investasi jangka pendek biasanya hasilnya dapat dilihat dalam 3-12 bulan. Contohnya deposito dan reksadana jangka pendek. Lalu investasi jangka panjang dilakukan untuk periode lebih dari 5 tahun seperti investasi saham, properti, atau reksadana jangka panjang. Lalu proses dan resiko investasi. Proses investasi melibatkan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, penentuan tujuan investasi. Investor perlu menetapkan tujuan investasi yang jelas, apakah untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, atau panjang. Selanjutnya, analisis risiko dan return. Melibatkan evaluasi risiko yang mungkin terjadi terhadap potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Dan pemilihan jenis investasi. Memilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko investor. Lalu ada diversifikasi portofolio, monitor dan evaluasi.
investor perlu terus memantau kinerja investasinya serta melakukan evaluasi secara berkala. Baiklah, sekian presentasi saya pada pertemuan keempat dan 5 ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.